obrolan mahasiswa. Berikutnya, mari kita sambut narasumber kita yang super keren. Selamat datang di Ngopi Bareng edisi spesial kita di Boja Coffee. Hari ini kita bakal obrolin topik yang super menarik tentang bagaimana seorang leadership bisa menginspirasi tim untuk beraksi dan berinovasi. Dan yang spesial, kita punya tim yang keren yang siap sharing-sharing pengalaman mereka. Betul banget, Jen. Jadi ceritanya kita di sini punya background yang berbeda-beda. Ada yang jadi ketua organisasi, ada yang jadi leader di program kuliah, ada yang punya diskusi keterampilan. Nah, kita tuh di sini mau sharing gimana sih caranya bikin tim kita itu jadi semangat dan kreatif. Mau cerita nih, waktu gue dulu itu jadi ketua project ya. Nah, gue itu kan orangnya strict banget ya, strict banget. Apa-apa itu harus disiplin, apa-apa itu harus aturan gitu, taat aturan. Nah, tapi tim gue itu kaku banget gitu. Tim gue itu kayak ya nggak bisa diajak kerja sama gitu. Nah itu, gue juga pernah ngalamin leader yang terlalu kaku bisa bikin kita takut salah. Leader itu kan lahir dari Tyler and error kan? Exactly. Jadi leader itu harus bisa ngasih kesempatan dalam tim untuk mereka bisa memberikan pendapat. Jadi tim nggak ngerasa lebih nyaman untuk memberikan pendapat mereka dan kasih ide-ide yang bagus. Gue setuju. Waktu gue jadi koordinator acara kemarin, gue tuh selalu ngomong ke tim, having no ideas isn't bad thing. Jadi kita bisa brainstorming bareng. Nanti dari ide yang kedengarannya kayak absurd itu muncul sesuatu yang brilian. Dan yang paling penting, leader yang punya open-minded, jangan merasa paling tahu sendiri. Betul, dan satu lagi, leader harus willing to take risk. Kalau leadernya takut gagal, gimana tim mau nyoba hal baru? Nah, sekarang gimana sih caranya kita itu membuat tim kita yang tadinya pasif menjadi proaktif dan semangat berinovasi? Dari pengalaman gue, komunikasi itu kunci banget. Leader harus bisa menjelasin why. Kenapa kita melakukan ini? Kalau tim punya purpose-nya, harusnya mereka bakal lebih invest. Iya, dan jangan pelit pujian. Serius deh, kadang cuma sekedar kayak bilang good job atau ide keren tuh bikin semangat naik drastis banget loh. Bener banget. Gue juga belajar untuk celebrate small wins, dimana kita nggak perlu nunggu project itu selesai. Jadi, setiap ada progres kecil pun, kita tetap rayain. Itu akan membuat momentum lebih terjaga sih. Dan yang paling gue suka dari leader inspiratif itu dia nggak cuma ngomong. Jadi dia tuh ikut turun langsung ke lapangan, nah ngerasain apa yang dirasain sama timnya gitu. Jadi itu juga meningkatkan kekompakan dan juga moral dari tim kelompoknya itu. Oh, dan satu hal lagi jangan sering dilupakan, jangan micromanage dan kasih luang untuk anggota lain untuk memanage-nya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Gimana sih caranya kita sustain motivasi tim, terutama tuh pas lagi kita ngadepin challenge besar? Kalau menurut gue ya, leader itu harus jadi sumber energi positif. Nah, kalau timnya lagi down, kita itu harus jadi lift team up gitu. Kayak apa namanya, bisa membimbing tim itu membawa tim itu ke energi yang positif. Maksudnya itu jangan terlalu realistis juga gitu. Jangan terlalu nekenin kayak ayo kamu kayak gini, ayo kamu kayak gini, ayo kamu kayak gitu. Kalau kita terlalu kayak gitu, ya bukannya dia membaik, tapi yang ada dia malah stres gitu. Itu maksud gue. Yes, dan penting banget untuk set clear goals. Tim juga harus tahu mereka mau kemana, tapi goalsnya juga harus sharing yet achievable. Jangan terlalu rumit dan juga jangan terlalu gampang. Gitu aja sih. Gue biasanya pakai metode break it down. Jadi pecah project besar ke step-step kecil. Jadi tim nggak ngerasa terbebani, terus lebih gampang untuk jalanin project dan bisa mantau progres mereka masing-masing. Dan yang nggak kalah penting, provide resource and support.
kadang tim itu nggak kurang semangat, tapi kurangnya tuh di tools sama pengetahuan. Jadi di sini leadernya tuh harus mengenali situasinya dan memfasilitasi. One more, leader yang mempunyai kesalahan, gua mau bilang, I don't know, let's out together. Itu malah bikin tim lebih respect dan termotivasi. Seru banget ya diskusi kita pada hari ini. Intinya itu seorang leadership itu bukan orang yang paling tahu atau yang paling pintar, tapi tentang how we improve other to be their best. Betul, inovasi muncul kalau ada terus komunikasi yang baik dan freedom to fail. Dan semangat tim itu terjaga kalau kita merasa value, heart, dan support. Ingat ya, pemimpin yang hebat tuh melahirkan banyak pemimpin, bukan pengikut. Makasih ya guys buat teman-teman yang udah sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight buat kalian semua. Oke guys, itu tadi podcast kita pada hari ini. Jangan lupa stay tune ya, tungguin podcast kami berikutnya di SOM, Sobat Obrolan Mahasiswa. Dadah. Dadah.